Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, melalui video ini Bapak akan membahas mata pelajaran biologi ya, khusus kelas 10 IPS semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bersama Bapak sendiri, Pak Guram Zikri Oktaviansa. Untuk itu anak-anak, silakan saksikan materi yang akan Bapak sampaikan ya. Dan untuk pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal dulu ya. Yang pertama, untuk semester ini, semester ganjil terdiri dari 6 kompetensi dasar dengan masing-masing babnya. Yang pertama, KD 3.1 membahas tentang ruang lingkup biologi, KD 3.2 tentang keanekaragaman hayati, KD 3.3 tentang klasifikasi makhluk hidup, yang keempat virus, yang kelima bakteri, dan yang keenam protista. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1 yaitu ruang lingkup biologi. Baik anak-anak, selanjutnya bab 1 ruang lingkup biologi kompetensi dasar 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi yaitu permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Kemudian, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji, serta menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Oke, selanjutnya, sebagai pendahuluan, anak-anak harus tahu mengapa kita harus mempelajari biologi dan apa itu biologi ya. Baiklah, di sini akan Bapak terangkan. Yang pertama, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Karena istilah biologi itu diambil dari bahasa Yunani, bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu, sehingga digabung menjadi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Dan mengapa harus mempelajari biologi? Karena biologi dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan kita memahami pelajaran biologi atau materi biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan di sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, dan lebih bijak terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya, karakteristik dasar makhluk hidup. Karakteristik dasar makhluk hidup ini termasuk juga beberapa di antaranya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, disusun oleh sel. Yang kedua, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, beradaptasi terhadap lingkungan. Terakhir, melakukan proses metabolisme. Selanjutnya, dalam ruang lingkup biologi juga ada mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Di sini Bapak jabarkan hanya beberapa saja. Sebetulnya sangat banyak sekali ya. Untuk yang banyak sekali silakan Anda referensinya cari di buku penunjang ataupun di internet ya. Cari silakan. Ini Bapak wakilkan saja. Yang pertama, ini adalah virus. Cabang ilmu biologinya dinamakan adalah
virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Jamur namanya adalah mikologi. Burung atau hewan, ya di sini diwakili oleh burung, namanya adalah zoologi. Tumbuhan atau tanaman namanya adalah botani. Dan yang berikutnya serangga, itu ada, namanya adalah entomologi. Jadi inilah salah satu dari sekian banyak cabang-cabang ilmu biologi. Berikutnya, dalam ruang lingkup biologi, ya, pemecahan masalah biologi diselesaikan dengan cara metode ilmiah. Karena seorang ilmuwan ini, untuk memecahkan masalah biologi di sekitarnya, dibutuhkan langkah-langkah metode ilmiah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data-data pendukung. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis ini nama lainnya adalah dugaan sementara atau memperkirakan, ya, perakiraan. Berikutnya, eksperimen. Berikutnya, menganalisis data. Berikutnya, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, seorang ilmuwan akan mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada halayak. Hasil penelitian ini biasanya dibuat menjadi sebuah laporan. Ya. Berikutnya, adapun langkah-langkah dalam penelitian ilmiah, ya. Jadi seorang ilmuwan itu juga harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, kerangka acuan penelitian itu terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, proposal penelitian, identifikasi variabel penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, metode, dan jadwal penelitian. Ya. Berikutnya, yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Yang keempat, menganalisis data, mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menganalisis data itu sendiri. Terakhir, langkah dari penelitian ilmiah yaitu membuat laporan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ya, seorang peneliti harus membuat laporan. Jadi ada beberapa bab di dalam laporan penelitian. Di sini dijabarkan bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang tinjauan pustaka, bab ketiga tentang metode penelitian, bab keempat tentang data dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Terakhir, tambahan ada daftar pustaka beserta lampiran. Jadi inilah 5 langkah-langkah dalam proses penelitian ilmiah. Berikutnya, seorang ilmuwan juga dalam melakukan eksperimen atau menguji cobaannya biasanya dikerjakan di laboratorium. Ya. Bekerja di laboratorium. Dalam bekerja di laboratorium ini ada 2 macam. Yang pertama ada yang di dalam, dan yang kedua ada yang di luar. Di dalam biasanya kita mengerjakannya di dalam lab, ya, lab biologi. Sedangkan di luar biasanya di lingkungan yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Khusus yang di dalam laboratorium, di sini Bapak pesankan, ya, harus perhatikan yang pertama, Anda harus tahu tata tertib penggunaan laboratorium. Dan yang kedua, harus tahu langkah-langkah keselamatan kerja di dalam laboratorium. Karena apa? Di sini karena supaya kita bisa tahu alat dan bahan yang berbahaya, ya, supaya kita bisa mencegahnya. Berikutnya, struktur organisasi kehidupan. Dalam ruang lingkup biologi, biasanya kita kenal adanya struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan ini, ya, terdiri dari beberapa macam, ya.
dimulai dari yang paling rendah molekul hingga yang paling tinggi yaitu biosfer. Struktur ini akan naik terus ke atas ya. Artinya naik terus seperti anak tangga ya. Oke, Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, molekul ini artinya adalah organisme ya yang paling bawah dalam struktur ya. Dalam makhluk hidup ini kita kenal dengan istilah karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya ya. Berikutnya sel ya. Sel adalah unit terkecil struktural makhluk hidup. Sel ini ya menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel ini akan berkembang, berkumpul menjadi satu, membentuk jaringan, naik ke atas. Kemudian, kumpulan dari jaringan yang menyatu akan membentuk organ. Kemudian, organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ di sini artinya kumpulan dari beberapa organ yang menyatu di dalam tubuh ya. Kemudian sistem organ ini akan berkaitan satu dengan yang lainnya, membentuklah yang kita kenal dengan individu atau spesies ya. Spesies atau individu ini apabila berkumpul dalam satu jenis, sebagai contoh, sekumpulan kerbau di sawah itu namanya adalah populasi. Jadi kumpulan individu atau spesies yang sejenis namanya adalah populasi ya. Kemudian populasi akan membentuk komunitas, yaitu kumpulan dari beberapa populasi ya. Kemudian komunitas akan membentuk ekosistem. Ekosistem akan membentuk bioma. Bioma ini biasanya terdapat di daerah tertentu, lingkungan tertentu, dan semuanya ini dari molekul sampai bioma ini adanya di biosfer, lapisan bumi yang banyak mengandung oksigen. Jadi begitulah struktur organisasi kehidupan kita ya. Berikutnya yang terakhir materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ragam permasalahan biologi. Ada dua dampak dari ragam permasalahan biologi ini. Yang pertama, dampak negatif ya. Dampak negatif ini Bapak ambil yaitu kerusakan ekosistem. Contohnya di sini adalah terumbu karang di perairan ya, laut. Yang kedua, di sini ada hama seperti hama wereng di sini. Hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Untuk penggunaan pestisida yang berlebihan membuat hama menjadi tidak takut lagi ya, kebal terhadap pestisida tersebut. Jadi hama ini sudah kebal sekali ya. Dampak negatifnya lain juga kalau berlebihan juga dapat merusak lingkungan di sekitar ya, termasuk rantai makanan. Terakhir, dampak negatif yaitu senjata biologi. Ini adalah kebijakan baru yang biasanya sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju ya. Mereka tidak lagi menggunakan senjata mesin, melainkan sudah menggunakan senjata biologi. Ini apabila digunakan akan berbahaya sekali bagi kehidupan manusia. Dan dampak positifnya adapun ragam permasalahan biologi. Yang pertama, bidang pertanian yaitu teknik kultur jaringan. Kemudian bidang peternakan yaitu inseminasi buatan. Kemudian bidang kesehatan yaitu identifikasi virus. Yang terakhir di bidang industri makanan yaitu adanya susu fermentasi atau yogurt ya. Demikian anak-anak, sebagai evaluasi Anda di rumah ya, Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama, kerjakan soal berikut ini, silakan dibaca soalnya. Jadi anak-anak, nomor 1, tuliskan cabang-cabang ilmu biologi apa yang diperlukan oleh ahli kesehatan masyarakat. Nah, silakan cari cabang ilmu biologi apa yang sesuai dengan biasanya diperlukan oleh ahli kesehatan masyarakat ya. Berikan penjelasannya secukupnya. Contohnya tadi virologi sebagai artinya cabang ilmu biologi yang belajar tentang virus. Cukup itu saja
ya. Yang kedua, berikan contoh peranan biologi di bidang A. Kedokteran, B. Farmasi. Jadi Anda tolong carikan peranan biologi manfaatnya di bidang kedokteran dan farmasi. Kemudian, sebagai petunjuknya, soal dan jawaban ditulis di kertas, tulis nama lengkap Anda, tanggal pengerjaan, serta kelas masing-masing, difoto dan diupload ke alamat email ulambio.pkwu@gmail.com. Kemudian tugas dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah materi ini ditonton dan dibagikan, yaitu tanggal 5 Agustus 2020. Selama diberikan tugas ini bersifat wajib karena termasuk penilaian yang akan direkap selama 1 semester nantinya. Oke, demikian ya. Baik anak-anak, demikian materi yang Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.